Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Insya Allah hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Ami di materi Bahasa Indonesia yang insya Allah hari ini akan Ustazah sampaikan, yaitu materi menjelaskan arti kata sulit dan mencari informasi penting dari sebuah teks. Nah, sebelum itu mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, alhamdulillah kita sudah membaca doa bersama-sama. Untuk selanjutnya akan Ustazah sampaikan. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang menjelaskan arti kata sulit. Artinya nanti akan kita cari tahu, misalnya dalam sebuah teks nanti kita misalnya akan mencari tahu tentang kata. Ini katanya artinya apa ya? Misalnya biasanya kan ketika misalnya kita membaca suka ada itu kata-kata yang belum kita pahami. Nah, gimana sih caranya? Nah, caranya yang pertama adalah kita harus mencari dengan memakai kamus bahasa Indonesia. Nah, kalau tidak ada kamus tidak apa-apa. Zaman sekarang sudah ada online, kita cari di kamus besar bahasa Indonesia yang bisa kita akses secara online. Setelah itu kita tentukan kata dasarnya dulu. Misalnya yang akan kita cari tentang keragaman. Nah, keragaman ini kata dasarnya itu apa sih? Nah, misalnya kata dasarnya kita cari itu ragam. Nah, berarti yang kita cari tahu di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kata ragam. Kan fokus ke kata keragaman setelah ini. Misalnya di sini ada tulisan kan di situ di kamusnya itu biasanya gitu, keragaman misalnya gitu ya. Nah, di situ ada artinya, yaitu misalnya kerukunan atau berbagai macam ragam seperti itu. Nah, setelah tahu artinya baru kita tulis misalnya, oh berarti keragaman itu artinya kerukunan atau ragam dan sebagainya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menemukan informasi dalam teks. Jadi nanti biasanya ketika kita membaca sebuah teks, kita akan menemukan informasi-informasi yang misalnya mungkin belum pernah kita tahu sebelumnya. Nah, untuk agar kita menemukan informasi dalam teks, kita yang pertama harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah membaca judul, yang kemudian membaca keseluruhan isi teks. Nah, yang terakhir adalah mencatat hal-hal yang belum pernah kita ketahui. Selanjutnya adalah bagaimana cara menemukan informasi dalam sebuah teks. Misalnya kita contohnya misalnya nih ada bacaan di halaman 86 tentang keragaman bahasa di Indonesia terancam punah. Nah, misalnya dari bacaan tersebut kita sudah tahu kalau tentang keragaman yang ada di Indonesia itu, bahwa Indonesia itu memiliki beragam macam suku misalnya, terus kita tulis. Terus kemudian Indonesia itu memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, terus setiap suku bangsa memiliki ciri khas masing-masing. Nah, sebelum membaca teks yang ada di halaman 86 ini, kita sudah tahu nih terkait 3 hal ini. Dari kita tuliskan. Terus kemudian setelah membaca teks di halaman 86, ternyata kita baru tahu bahwa misalnya di Indonesia itu suku-suku atau suku bahasa atau keragaman bahasa yang ada di Indonesia itu hampir 707 bahasa yang digunakan oleh penduduk Indonesia, dan itu tuh merupakan Indonesia menjadi bahasa terbanyak di dunia. Jadi merupakan salah satu negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia. Bisa kita tulis di sini, misalnya Indonesia merupakan salah satu negara dengan bahasa terbanyak di Indonesia. Nah, terus kemudian di sini selanjutnya kita cari tahu lagi nih dari paragraf selanjutnya. Misalnya, oh ternyata yang di Indonesia itu bahasa itu akan punah. Nah, kurang lebih 12 jenis bahasa yang telah punah. Nah, sisanya 146 bahasa terancam punah, yaitu itu rata-rata ada di daerah timur. Nah, kita bisa tulis misalnya nih di sini kalimat yang ada di paragraf 3 kita tulis 146 bahasa terancam punah, misalnya seperti itu. Terus kemudian kita cari tahu lagi nih, ternyata informasi yang baru kita dapatkan. Misalnya nih, ternyata salah satu penyebab kepunahan bahasa Indonesia adalah pengaruh globalisasi. Misalnya nih,
Globalisasi itu apa? Nah, tadi kita cari tahu lewat dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang tadi, kalau kita nggak tahu artinya. Terus kemudian kita tulis deh itu informasi yang sudah kita dapatkan. Kalau misalnya sudah selesai, misalnya informasi yang sudah kita dapatkan atau yang baru kita dapatkan cuma 3 nih, ya udah berarti kita tulis 3-3-nya. Atau enggak kalau misalnya banyak nih informasi yang baru kita temukan di bacaan tersebut, kita tulis nggak apa-apa, berarti itu menambah ilmu pengetahuan baru buat kita. Selanjutnya, misalnya ketika sudah diketahui gagasan pokoknya apa, terus misalnya kita mau menyajikan dalam bentuk peta pikiran agar mudah dipelajari atau dipahami oleh orang lain. Misalnya di halaman 105, di halaman 104 itu ada bacaan tentang ragam budaya di Festival Isen Mulang. Nah, di situ misalnya kita kalau misalnya dibaca terus, misalnya apalagi misalnya orang yang suka membacanya dengan ada gambar-gambar, tapi kalau misalnya tulisan ini aja pusing, nah akan lebih mudah memberitahu mereka dengan cara peta pikiran. Contoh misalnya yang pertama, kita judulnya itu di sini, judul, misalnya kita tulis di tengah nih judulnya. Selanjutnya misalnya kita lihat lagi nih, ada makna festival. Nah, kita kan baru tahu maknanya ditulis di sini, makna festivalnya. Makna festivalnya apa? Ditulis di sini. Kemudian tujuan festival itu apa sih? Misalnya kita tulis tujuannya agar orang lain tuh tahu. Oh, ternyata festival ini bertujuan kayak gini loh, gitu. Nah, selanjutnya yang terdapat, hal-hal yang terdapat dalam festival itu apa sih? Nah, kita tulis hal-hal yang terdapat dalam festival itu sesuai dengan teks yang sudah pernah kita baca. Nah, kalau misalnya sudah dibuat peta pikiran seperti ini, maka insya Allah kita akan lebih mudah memahami sebuah bacaan seperti itu. Nah, peta pikirannya bebas bentuknya ya, terserah kita. Misalnya yang penting kita paham terkait isi teks tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi bahasa Indonesia hari ini Ustazah cukupkan. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dengan baik ya. Baik, sebelum Ustazah akhiri pertemuan kita hari ini, untuk tugasnya silahkan kalian mengerjakan halaman 106. Di situ ada tugas mencari kata sulit. Nah, silahkan kalian mencari kata sulitnya, boleh dari bacaan yang ada di buku Bu Pena 4C. Judulnya bebas, terserah kalian. Silahkan ditulis 5 kata sulit yang kalian temukan. Terus kemudian silahkan dicari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Boleh di online maupun misalnya kalian punya kamus Indonesia, nggak apa-apa. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kifaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.